البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsus samin wa samanun ba'da samani mi'ah, 888. Wa an Abil Asqa Wasilata binil Asqa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil fira ayyada'iya rajulu ila ghairi abi. Sesungguhnya termasuk kedustaan yang paling besar adalah seseorang mendakwakan dirinya bukan kepada ayahnya, menisbatkan diri bukan kepada ayahnya. Au yuriya ainahu ma la tara, atau menunjukkan kepada matanya apa yang tidak dia lihat, yaitu mengklaim saya bermimpi begini-begini padahal tidak demikian. Au yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yakul, atau berbicara atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak beliau katakan. Rawahul Bukhari. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang semuanya beliau hukumi sebagai kedustaan yang paling besar. Yang pertama adalah seseorang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Jadi al-iddia di sini adalah an-nisbah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Athir rahimahullahu taala di dalam Syarah Musnad Asy-Syafi'i. Yaitu seseorang menyatakan saya adalah anak fulan padahal tidak demikian. Maka dikatakan ini termasuk kedustaan yang paling besar, karena dia berbicara atas nama takdir Allah, padahal sebenarnya Allah menakdirkan dia itu adalah anak dari mana misalkan, tapi seakan-akan dia mengklaim saya telah ditakdirkan Allah sebagai anak sayyid, atau mungkin anak apa istilahnya ya, anak datuk atau anak presiden, padahal ternyata bukan, dan semacam itu, anak fulan, padahal ternyata bukan itu yang Allah takdirkan selama ini. Maka ini dikatakan sebagai kedustaan yang paling besar. Fira jamak dari firyah, yaitu melakukan sesuatu yang dibuat-buat, iya kedustaan. Sebagaimana semua pensyarah mengatakan fira al-akadzib, kedustaan yang azam, yang paling besar. Kemudian dan di dalam hadis-hadis yang lain telah disebutkan ini adalah termasuk kekufuran. Terutamanya adalah apa? Kufur nikmah. Orang tuanya yang melahirkan dia, istilahnya tahu-tahu dia mengatakan, entah, saya bukan anak Anda, saya anak fulan, orang lain lagi. Ini kufur kepada orang tuanya. Dan juga ini akan menimbulkan kerusakan yang banyak. Akhirnya apa? Boleh jadi dia akan mewarisi dari orang yang tidak berhak untuk diwarisi, atau boleh jadi dia akan menyatakan ini adalah mahram dia. Seluruh anak perempuan dari laki-laki tadi berarti dianggap mahram dia, padahal bukan. Dan juga dari sisi yang lain akan memutuskan kekerabatan dengan keluarga dari yang sebenarnya itu adalah keluarga dia, memutuskan silaturahim, dan ini perkara yang sangat Allah benci, akan menimbulkan kerusakan nasab. Kemudian yang kedua, au yuriya ainahu malam taro, atau dia memperlihatkan kepada matanya apa yang tidak dia lihat. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, yaitu dia mendakwakan dia bermimpi melihat sesuatu padahal dia tidak melihat itu. Kenapa ini dikatakan sebagai kedustaan yang paling besar? Karena mimpi itu adalah salah satu dari cabang-cabang kenabian. 46 cabang kenabian atau 70 cabang kenabian sesuai dengan perselisihan riwayat. Tatkala mimpi adalah suatu ujung dari kenabian, kalau orang mengklaim saya bermimpi demikian padahal tidak, maka ini kedustaan yang paling besar, karena ini terkait dengan wahyu juga, terkait dengan pembicaraan dari alam gaib. Sebagaimana nanti insya Allah di
waktu pembahasan dalam daurah nanti di dalam kitab Al-Karmani akan disebutkan hadisnya itu bahwasanya mimpi itu adalah kalamun yatakallamullahu biha abdah. Mimpi adalah kalam yang dengan itu Allah mengajak bicara hambanya. Hadisnya kesimpulannya hasan li ghairi. Tentunya ini dikhususkan dengan dalil yang lain, yaitu mimpi yang baik, bukan semua mimpi. Cuma tatkala ini terkait dengan wahyu Allah atau terkait dengan kalamullah, walaupun tidak betul-betul ini seperti kalamullah yaitu Al-Quran, tetap ini adalah terkait dengan perkara gaib. Berapa banyak orang yang membangun akidah berdasarkan mimpi, menjadi sangat percaya pada seseorang karena masalah mimpi dan seterusnya. Makanya orang yang mengklaim saya bermimpi begini-begini ternyata bukan, ini Rasulullah mengatakan ini termasuk kedustaan yang paling besar. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa dikatakan ainah, yaitu mata kepala? Bukankah mimpi itu adalah dengan mata hati? Dijelaskan oleh Ibnul Azir di dalam syarah dalam kitab Asy-Syafi'i, syarah Musnad Asy-Syafi'i, tatkala penglihatan di alam mimpi itu adalah si pendekatan bahasa ya, yaitu pengkhayalan seakan-akan mata melihat, maka boleh di dalam ungkapannya itu seakan-akan memang apa, ini penglihatan mata, walaupun jelas sebenarnya bukan penglihatan mata, tapi maknanya dekat kan, yaitu apa, kalau mata kepala polanya ru'yah, kalau mata hati polanya ru'yah. Memang ini dekat masalah penglihatan mata itu, mungkin mata hati, mungkin mata kepala. Ain mata kepala, cuma dinisbatkan ke situ karena di alam mimpi seakan-akan memang dia yang melihat dengan mata dia. Dia berdiri, dia melihat ke depan, dan ternyata di hadapan dia ada ular kah, atau singa kah, atau jurang yang dalam, atau warna putih, atau warna hitam, atau angka tertentu. Itu di alam mimpinya dia melihat seakan-akan mata dia yang melihat. Makanya boleh dinisbatkan kepada mata. Malam taro, sesuatu yang tidak dia lihat, makanya hukumannya sangat berat. Sebagaimana di dalam hadis sahih yang lain, barang siapa mendakwakan mimpi sesuatu padahal tidak, maka dia akan dibebani untuk menggandengkan, untuk mengikat di antara dua biji gandum, dan dia tidak akan pernah mampu itu. Karena apa? Dia mengklaim mendapatkan ilham atau taufik atau mendapatkan wahyu, padahal tidak demikian, mustahil untuk mendapatkan itu. Maka hukumannya juga hukuman yang polanya pola mustahil. Kemudian yang ketiga, au yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, atau berbicara atas nama Rasulullah SAW apa yang tidak beliau katakan. Atau seperti yang di dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i itu, yaitu apa? Yaitu taqawuli malam akul, yaitu berbicara atas nama saya apa yang tidak saya katakan. Hampir sama sih ya lafadznya, cuma riwayat Bukhari lafadznya lebih jelas, yaqulu ala Rasulillah malam yaqul. Dan dalil tentang masalah ini mutawatir, bahkan apa, lebih dari 200 riwayat tentang masalah dosanya orang yang berbicara atas nama Rasulullah padahal beliau tidak mengucapkan itu. Bahkan apa, sampai 300 sahabat, tapi kebanyakannya dhaif. Kalau sampai 300 sanadnya dhaif. Yang boleh dikatakan sahih dan hasan itu kurang lebih berapa? 70 hadis tentang masalah yang ketiga ini. Sekarang dikatakan kenapa dia ini termasuk kedustaan yang paling besar? Kata Ibnul Azir rahimahullahu ta'ala, ini karena terkait dengan dasar-dasar syariat, terkait dengan prinsip-prinsip agama ini, bahwasanya agama ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Karmani dan banyak sekali juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Syahin di dalam syarah Madhahibi Ahlil Hadis, bahwasanya agama ini diambil dari Al-Quran wa Sunnah. Makanya kalau ada orang mengklaim Rasulullah bilang demikian atau syariatnya adalah demikian, padahal ternyata tak ada syariat seperti itu di dalam agama Rasul, maka dia dikatakan termasuk mendatangkan kedustaan yang paling besar. Ya, jadi mubtadi, mengklaim ini syariat padahal ternyata tidak disyariatkan. Kalau ditanyakan apa sisi keserupaan dari tiga perkara ini sehingga Nabi SAW menggandengkannya dalam satu kesatuan,
Sebagai apa? Termasuk kedustaan yang paling besar, karena ini terkait dengan ketetapan Allah Ta'ala. Kalau yang pembahasan pertama, ini ketetapan takdir Allah. Allah menakdirkan nasab orang ini adalah ke bapak yang itu. Ternyata dia mendakwakan nasab saya begini-begini, padahal tidak demikian. Dia mendakwakan Allah menetapkan dia lahir dari keluarga yang ini, padahal sebenarnya bukan. Adapun yang kedua, ini terkait dengan ujung dari wahyu, yaitu masalah mimpi. Ini dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, ini terkait dengan wahyu itu sendiri, wahyu Allah kepada Rasulnya, ataupun taufik Allah kepada Rasulnya. Kita tahu sunnah Nabi, mu'zamnya adalah wahyu, hampir semuanya berupa wahyu. Sementara sisanya adalah berupa taufik. Kalau wahyu dikatakan tauqif, sesuai dengan wahyu dari Allah. Kalau sisanya ijtihad Nabi dikatakan taufik. Dan itu juga taufik dari siapa? Tentunya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan apa? Bima arakallah, dengan sesuatu yang Allah perlihatkan kepadamu, yaitu Allah memberikan taufik untuk Nabi menyebutkan suatu ra'yu. Tatkala ini semua yang disunnahkan oleh Nabi adalah dari Allah, maka kalau orang mengklaim ini termasuk sunnah Nabi, ini termasuk syariat agamanya Nabi, ternyata tidak demikian, maka dia telah membuat kedustaan yang paling besar. Makanya tiga-tiganya ini memang ada keterkaitannya. Dengan demikian selesailah pembahasan dari kitab Adabun Naum. Kemudian kita masuk kepada kitab yang keenam dari Riyadhus Shalihin, yaitu Kitabus Salam. Qala Nawawi rahimahullahu taala, al-babul hadi wassalasun ba'dal mi'ah, 131, babu fadlis salam wal amri bi ihsya'ih, bab keutamaan salam dan perintah untuk menebarkannya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kalian, sehingga kalian memberikan isyarat kedekatan, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Ini dalil yang pertama. Walaupun nanti ada dalil-dalil yang lain, masuk rumah sendiri juga salam. Cuma ini hukum yang pertama, rumah orang lain terutama untuk dihormati, yaitu jangan langsung masuk. Berarti yang paling banyak melanggar siapa? Ya pencuri dan perompak ya. Mana ada salam dulu. Waalaikumsalam, saya nak masuk mencuri, mana ada. Maka mereka termasuk yang paling melanggar dalil ini. Allah sudah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bukankah syariat ini mencakup semua? Iya, tapi dipanggil dengan nama iman karena merekalah yang layak diharapkan untuk menaati ini. Itu pun masih banyak juga yang melanggar, asal masuk saja, asal tahu-tahu apa, buka peti ais, ikut makan tempe kah, makan apa itu mungkin kek dari sepi lah apa misalkan, kan tidak minta izin padahal bukan pemilik rumah. Karena apa? Merasa ini rumah saya juga lah, saya kan apa misalkan teman dekat. Nah, tidak demikian, tetap wajib minta izin karena Nabi Allah sudah menyuruh untuk salam dulu, bahkan hatta tasta'nisu, istiqnas sebagaimana dijelaskan oleh Al-Maziri dan juga bahkan dijelaskan oleh banyak ulama salaf, yaitu memberikan isyarat. Apa isyaratnya? Nah, ini kembali kepada tradisi yang dipahami di daerah situ. Kalau Imam Ahmad, bahkan saking besarnya ada beliau, masuk rumah sendiri pun beliau memberikan isyarat, ya dengan suara kayak gitu itu tadi. Kalau Imam Ahmad yaitu biar keluarga tahu, oh ini bapak datang, tahu ini dehem-dehemnya itu. Jadi tidak dengan cara mengejut, tidak dengan cara apa memprank keluarganya atau apa istilah-istilah sekarang itu, ikut budaya kufar, ada prank-prank, tahu-tahu yang di prank jantungan, celaka. Nah, yang lain para ulama salaf mengatakan yaitu menggerakkan, membuat derap kaki kasutnya itu. Kembali ke tradisi yang biar orang di dalam rumah paham, ini yang datang siapa, yang datang teman sendiri kah atau ternyata polis misalkan atau apa.
Baik, kalau polis itu hukumnya lain, dalam artian kalau emang tujuannya untuk menangkap penjina ya, tidak diwajibkan minta izin dulu, minta izin memberikan isyarat dari jauh, ya, nanti penjinanya lari, sempat membuang barang-barang bukti kalau tidak dikejutkan. Tapi ini adalah adab bertamu yang biasa, bukan masalah penangkapan. Kata masalah penangkapan pun demi menjaga hak asasi sampai tetap ada surat apa istilahnya itu, surat kuasa lah atau apa, itu terserah. Cuma hukum asalnya memang kalau mau masuk rumah selain rumah diri sendiri memang memberikan isyarat-isyarat dan kemudian mengucapkan salam. Ada sebagian ulama mengatakan ini jadi satu, isti'nas dengan salam itu sama. Namun yang rajih adalah pendapat jumhur, tatkala Allah memisahkan antara taslim dengan isti'nas, sementara asal dari wawu ataf adalah taqtadil mughayarah bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih, menuntut adanya perbezaan antara yang sebelum wawu dengan yang setelah wawu, yang setelah wawu dengan yang sebelum wawu. Jadi menunjukkan lain antara isti'nas dengan salam. Jadi memberikan isyarat memang ada orang yang mendekat, kemudian setelah itu baru mengetuk pintu sambil mengucapkan assalamualaikum kepada keluarganya. Hikmahnya adalah untuk menebarkan keselamatan. Karena apa? Kita mendoakan mereka, maka semoga selamat agar tidak diganggu oleh setan, agar tidak terkena berbagai macam wabah penyakit. Karena memang agama Islam ini didatangkan untuk menebarkan salam, bukan untuk menimbulkan kerusakan dan kesialan. Makanya sampai bahkan salam itu pun digalakkan, sampai dikaitkan dengan masalah masuk surga, sebagaimana dalam hadis-hadis yang akan kita lewati nanti insya Allah. Dan salamnya adalah salam orang yang dermawan, mutlak, assalamualaikum. Ini mutlak, tidak diikat dengan waktu, tidak seperti budaya barat yang kufar yang pelit kedekut itu, selamat pagi. Nah, kalau siang celaka bukan urusan kami. Nauzubillah. Dan banyak orang yang malah merasa suka kalau ikut budaya kufar tadi. Cukup selamat pagi, selamat malam, selamat petang. Bahkan di negeri Arab pun kita sering dengar kalimat itu. Mereka merasa bangga kalau ikut budaya kufar. Sobahul khair, masaul khair. Tidak merasa bangga dengan salam Islami, seakan-akan salam Islam itu seperti ketinggalan zaman. Zaman mau pergi kemana juga sebenarnya. Baik. Membangga selalu bilang. Nah, itu baik, tradisi yang baik. Baik. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini adalah hak dari pemilik rumah itu untuk mendapatkan salam dari orang yang di luar. Adapun pertanyaannya, apakah salam itu didahulukan ataukah setelah berjumpa baru salam? Sebagian orang, bahkan orang Yaman, bahkan naudzubillah, bahkan orang Yaman yang sudah ngaji, mereka tak mau salam, ketuk pintu terus menerus. Selama kita tidak membuka pintu akan terus diketuk. Begitu kita keluar baru assalamualaikum. Ini salah. Karena dalil-dalil yang ada itu mendahulukan salam. Demikian pula dalam hadis-hadis mendahulukan salam. Sampai dulu pernah terpaksa anak membuat pembahasan khusus karena kita heran gimana dalil yang jelas seperti ini seakan-akan jadi asing di sana. Karena padahal dalil jelas. Demikian pula asar-asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah jelas sekali dari para salaf bahwasanya salam didahulukan. Sebelum jumpa itu sudah salam dari luar, bukan menunggu orang keluar baru disalami, bukan. Ya, makanya di sini Allah Ta'ala menyuruh untuk apa? Salam dulu, memberikan isyarat, kemudian salam, tanpa menyuruh untuk menunggu orangnya keluar baru salam. Tidak demikian, langsung salam tatkala sudah di depan pintu sambil mengetuk pintu dan semacam itu. Bukan menunggu orangnya keluar baru disalami. Allah tidak menyuruh yang demikian. Tapi ada yang sebut kita sebut assalamualaikum itu salam. Ya sebenarnya itu pelit, kedekut. Memang tidak disebutkan tidak disebutkan muta'aliknya. Karena orang boleh bermain-main. Saya nggak nyalamin kok, saya nyalami orang lain. Oh, naudzubillah. Apa susahnya ikut sunnah Nabi assalamualaikum? Ada alaikumnya. Cuma wassalam gitu aja. Apa susahnya sebenarnya? Kadang salam subuh. Salam subuh. Nanti duha celaka tak kisah.
Tayyib, ila huna. Kita tegur melenting pula. Oh, Itulah aneh. Ustaz, di ayat ini dia macam minta izin dulu baru bagi salam kan. Seperti yang sebenarnya adalah bagi salam dulu mau izin. Iya, kalau ayat ini dia masih global. Sekedar wawu tidak menunjukkan urut-urutan. Kalau dibandingkan dengan hadis, kalau ada perselisihan antara dohir ayat dengan dohir hadis, maka dohir hadis sebagai penjelasnya. Nanti di dalam hadis akan disebutkan, dalam hadis Jabir dan lain-lain, Assalamualaikum a'adkhul. Jadi salam lebih dahulu, baru minta izin. Makanya ayatnya sendiri masih global. Istiqnas, apa itu istiqnas? Sebagian ulama mengatakan istiqnas adalah istiqdan. Kalau istiqnas adalah istiqdan, minta izin, maka mana yang lebih dahulu? Dohir ayatnya seakan-akan minta izin lebih dahulu baru salam. Tapi kita tahu sekedar wawu tidak menunjukkan urut-urutan. Nanti hadis akan menjelaskan mana yang lebih didahulukan. Insya Allah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin.